Kita bersyukur Tuhan memberkati kita dengan banyak hal, termasuk juga kondisi yang baik dan damai. Kita punya hati yang terus mengingat keadaan di tempat-tempat di dunia ini. Saya harap kita juga bisa terus doakan untuk gereja-gereja di Rusia. Ini satu hal yang sangat penting. Mereka mesti ada suara untuk berani melakukan kritik terhadap kebijakan, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh negaranya. Di beberapa waktu yang lalu ada seruan dari negara-negara barat dipimpin Amerika yang mengatakan Rusia harus hentikan serangan. Lalu menteri atau juru bicara dari Menteri Luar Negeri dari Tiongkok mengatakan Amerika tidak bisa memberikan kuliah kepada kita soal agresi karena mereka juga sama. Ini bagi saya adalah pandangan yang sangat tidak imbang dan sangat tidak adil. Saudara ingat ketika Amerika melakukan agresi ke Irak, Amerika, Inggris dan sekutunya. Kita tidak tahu motivasi apa yang ada di baliknya. Tapi yang saya ingat adalah ketika pasukan Amerika masuk ke Baghdad, seluruh rakyat Baghdad menyambut. Waktu Inggris menaklukkan Basra, seluruh warga Basra menyambut. Ini jadi hal yang tentu beda dengan Ukraina. Nggak ada warga Ukraina yang menyambut tentara Rusia masuk. Jadi saya pikir banyak ketidakseimbangan yang tidak dimengerti oleh orang-orang di dunia ini yang hanya melihat secara picik dan tidak adil. Dan demikian juga gereja di Rusia, saya tidak tahu, katanya ada dukungan yang mengatakan apa yang dilakukan Putin adalah hal yang sangat baik bagi negara itu. Nah, kalau benar berarti gereja gagal menjadi suara hati nurani. Kita doakan supaya Tuhan berkati gereja, termasuk gereja di Indonesia, untuk adanya keberanian bersuara, sehingga Tuhan tidak diabaikan karena kegagalan dari hamba-hambanya. Nah, ini juga yang nanti akan kita pelajari dari khotbah yang sebentar lagi akan kita dengarkan, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kewajiban untuk menjadi wakil Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan dirinya diwakilkan, kegagalan wakilnya akan menjadi, tanda kutip ya, kegagalan dikenalnya Tuhan di tengah dunia. Harap ini kita bisa pelajari dan sungguh-sungguh dengarkan dan bisa kita bentukkan ke dalam hati. Saya undang kita bangkit berdiri, kita doakan Tuhan pimpin gereja-gereja Tuhan berani bersuara mewakili Tuhan. Bukan mewakili politik, bukan mewakili kepentingan apapun, tetapi mewakili kepentingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya Tuhan berkati gereja-gerejamu dimanapun di dunia, menjadi suara mewakili Tuhan. Kami doakan untuk gereja Ortodoks Rusia, kami mohon Tuhan beranugerah. Dari tengah-tengah gereja itu keluar suara yang mewakili Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Suara teguran, suara hardikan bahkan, sehingga Tuhan senang karena Tuhan diwakilkan oleh gerejanya. Kami sungguh rindu Tuhan singkirkan ketakutan, kepentingan politik, dan juga segala hal yang diperhitungkan sebagai untung rugi versi dunia. Biar gereja Tuhan memikirkan apa yang menjadi keuntungan di dalam pandangan Tuhan dan berani menjalankannya. Kami juga berdoa untuk gerejamu di Indonesia. Kami mohon jika waktunya tiba, kami harus bersuara bagi Tuhan, maka kami berani menyuarakannya dengan tegas. Tolong kami untuk mementingkan kepentingan Tuhan, dan bukan kepentingan politik, bukan kepentingan ekonomi, dan bukan kepentingan diri. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi wakil yang setia kepada Tuhan. Kami sungguh takut karena kami tahu gerejamu begitu lemah. Tetapi kami mohon Tuhan yang berikan kekuatan untuk ada suara dari Tuhan. Dinyatakan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas, dan dengan sangat sering dari gerejamu. Sehingga dunia dicegah dari menjadi sangat korup. Kiranya Tuhan tolong kami. Kami juga mohon anugerah Tuhan untuk keadaan di Rusia dan Ukraina. Kami mohon Tuhan yang beranugerah. Kami juga mohon supaya ada satu seruan untuk semua pihak menahan diri, dan siapa yang bersalah dan jahat, biarlah Tuhan juga yang menjadi hakim atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami